kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tetapi sebelum itu, kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Christian Julianto Manibui dengan NIM 202365001. Saya Excelsior Lupulalan dengan NIM 2236537. Saya Desar Kevin dengan NIM 2023650002. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang sedikit apa itu definisi IMK. IMK atau yang sering kita kenal dengan interaksi manusia komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer dan teknologi lainnya, serta bagaimana desain teknologi dapat meningkatkan efisien, kenyamanan, dan efektivitas pengguna oleh manusia. IMK melibatkan elemen dari ilmu komputer, psikologi, desain, dan ergonomi untuk menciptakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Komponen utama interaksi manusia komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia. Manusia adalah individu atau sekelompok individu yang berpartisipasi dalam tugas bersama. Komponen ini menganalisis sebagai parameter pengguna seperti kemampuan kognitif, emosi, dan pengalaman. Yang kedua, komputer. Komputer menyediakan presentasi digital dari objek untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, perangkat input. Perangkat yang memungkinkan pengguna untuk memberikan input ke komputer dan mengendalikan sistem. Contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, layar sentuh, sistem pengenalan suara, dan sistem berbasis gerakan. A few moments later. Interaksi manusia dan komputer telah mengalami evolusi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Berikut adalah ringkasan sejarah penggunaan interaksi manusia dan komputer. Pada tahun 1950, interaksi awal manusia dengan komputer terjadi melalui instruksi langsung yang diberikan oleh para operator komputer. Proses ini sangat teknis dan terbatas pada ahli komputer. Dan yang kedua, dari tahun 1950-an hingga 1960-an, pengembangan antar teks sederhana memungkinkan penggunaan komputer sejumlah kecil penggunaan yang terlatih. Penggunaan komputer yang meluas ke bidang akademis dan pemerintahan. Dan yang ketiga, pada tahun 1970 dan 1980-an munculnya permukaan grafis pengguna GUI seperti yang diperkenalkan oleh Vector PARC dan kemudian diadopsi oleh Apple dan Microsoft, membawa evolusi dalam interaksi manusia dan komputer. Ini memungkinkan penggunaan komputer non-teknis untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dan lebih mudah. Dan yang keempat, pada tahun 1990-an dan tahun 2000, pengembangan internet dan World Wide Web membawa interaksi manusia dan komputer ke tingkat baru. Penggunaan dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui web browser dan aplikasi web. Dan hingga dari tahun 2000-an sampai sekarang, era mobile dan komputasi awal mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Aplikasi mobile dan layanan cloud computing memungkinkan akses ke informasi dan layanan kapan saja di mana saja. Dengan terus berkembangnya teknologi, interaksi manusia dan komputer terus mengalami perubahan yang signifikan. Dengan memahami sejarah, kita dapat melihat bagaimana interaksi ini telah berkembang dari yang sederhana menjadi semakin kompleks dan meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari interaksi manusia dan komputer atau IMK yaitu ada 4. Yang pertama, usability atau kegunaan, menghasilkan sistem yang mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, ada user-centered design, memfokuskan pada kebutuhan pengguna dalam perancangan sistem sehingga interaksi menjadi lebih ramah pengguna.
Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Meningkatkan produktivitas melalui sistem yang aman dan efektif, memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir ada penerapan luas. IMK diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, e-commerce, dan kesehatan yang memperbaiki kualitas hidup sehari-hari.